dan Kesultanan Aceh dalam menyiarkan agama ke seluruh Nusantara atau ke seluruh Indonesia. Kenapa harus seperti itu judulnya? Karena masuk Islamnya Indonesia ini seluruhnya itu tidak bisa dipisahkan dari peran dari Aceh, Jawa, Sulawesi, kemudian di beberapa wilayah lain, itu semua Islam karena peran dari Aceh. Nah, jadi alhamdulillah kita harus bangga bahwa kita orang Aceh. Oleh demikian, kebanggaan ini tidaklah berguna jika kita tidak melanjutkan perjuangan ya nenek kita dulu, ulama kita dulu, dan raja-raja kita dulu, bahwa Aceh ini dikenal sebagai modal dasar dan modal paling terbesar adanya Islam ke seluruh Indonesia. Nah, jadi Jawa dulu, di wilayah Jawa adanya Islam dulu adalah berkat dari Aceh juga. Ya, benar kan? Jadi tak bisa dilepaskan bahwa Indonesia ini Islam adalah berkat dari perjuangan para alim ulama yang berasal dari Aceh. Nah, benar deh. Jadi oleh karena itu, maka di sini kita simpulkan berarti jika demikian, Aceh adalah modal utama, modal terbesar ya penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, ke Padang, ke Jawa, sampai ke seluruh Indonesia. Jangankan itu, bahwa Islam sampai ke Malaka, ke negeri Malaysia, itu juga peran dari Aceh juga. Bisa kita sebutkan contoh, ini contoh sahabat. Di wilayah Jawa itu orang yang pertama kali menyebarkan Islam namanya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi kita harus paham sejarah bahwa para ahli sejarah sepakat bahwa yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa itu pertama kali adalah beliau bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dulu mengajinya di Samudra Pasai. Ya, bahkan beliau itu sebenarnya begini. Beliau itu keturunan dari Persia. Ya, maka beliau julukan nama lainnya adalah Syekh Al-Maghribi. Ya. Nah, ini harus kita tahu. Ya, jadi ini orang-orang Aceh harus mufhum bahwa kita dulu menjadi pemodal utama penyebaran Islam ke seluruh tanah Nusantara. Nah, di daerah Jawa itu tidak bisa dilepaskan dari perannya penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dia punya saudara, namanya adalah Syekh Ishaq. Nah, namanya Syekh Ishaq. Nah, Ishaq. Kemudian Malik Sultan atau disebut dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berangkat ke Jawa menyebarkan Islam dengan rombongan ya dan beserta istri. Jadi beliau itu menikah dengan seorang putri bernama Putri Campa namanya. Jadi di sini berbeda pendapat ulama, berbeda pendapat ahli sejarah bahwa Campa itu menurut Sunok Horgonya itu berada di Vietnam. Jadi kata Sunok Horgonya dalam bukunya bahwa Campa itu berasal dari Vietnam, dari negeri Islam yang ada di Vietnam. Sehingga pendapat ini dilunturkan oleh ahli sejarah lain.
Kalau memang Putri Champa ini berasal dari negeri Islam di Vietnam, tentu ada situs sejarah yang tertinggal di Vietnam. Ternyata sudah diteliti, jarang sekali ada bentuk situs sejarah yang ada di Vietnam. Maka dibantahkan oleh para ahli sejarah yang lain. Nah, jadi ada ahli sejarah yang juga sepakat bahwa Champa ini bukan berada di Vietnam, tapi berada di Aceh. Champa ini adalah istilah lain dari jempa. Nah, jempa. Ya, jempa. Makanya disebut dengan, bahkan nak istilah bungong jumpanya. Jempanya. Bungong jumpanya kau berarti bungong jumpa. Nah, ini bahasa kias. Putri jempa, bungong kan? Karena perempuan itu selalu dikiaskan, dinisbahkan, disamakan dengan bunga. Jadi kan kon bahasa arti ji kibai kena lagu kemenan bungong jumpa kakek bungong jumpa menan. Hana itu adalah istilah yang dibuat bahasa majas yang tertuju kepada si Putri Jempa. Putri Jempa itu istri dari Maulana Malik Ibrahim. Ya, Maulana Malik Ibrahim lahir di Persia, berangkat ke Aceh belajar ke Samudra Pasai. Nah, yang asli lahir di Aceh saudara beliau, namanya adalah Syekh Ishaq. Ya, Syekh Ishaq inilah yang nanti menjadi ayah dari Sunan Ampel. Nah, maka dapat dikatakan Wali Songo yang disebut oleh orang Jawa hari ini, Wali Songo itu kan wali 9. Jadi na kurang wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Dan urang yang pun pertamong Islamnya dari Hidro Wali sih, ya namanya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini kita dapat mengambil benang merahnya. Berarti di Jawa itu peran utama yang membawa Islam ke Jawa itu adalah bernama Maulana Malik Ibrahim. Ya, dari Aceh, beliau belajar ke Aceh. Jadi ada orang berpendapat bahwa beliau lahir di Persia, maka disebut dengan Syekh Al-Maghribi. Ya, itu adalah contoh kecil bahwa sebenarnya demikianlah peran para alim ulama dan Kesultanan Aceh dalam menyiarkan agama. Sudah. Jadi karena judul kita dua, ulama Aceh dan Kesultanan. Nah, jadi dulu kerajaan Aceh, ulama dan sultan atau presiden itu tidak akan pernah lepas bahwa ulama dan pemerintah terus bekerja sama untuk menyebarkan Islam. Jadi kon lawiknya ya ulama kero ya, pemerintah kero sih. Lain pemerintah, lain ulama. Jadi kejayaan Islam itu terletak pada bersatunya pemikiran dan kinerja yang dilakukan oleh dua roda. Roda dari keilmuan ulama, roda dari kekuasaan pemerintah. Maka majulah ya Islam. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Aceh dahulu. Nenek katanya, nenek itu katanya orang Aceh, dari ulama, dari kekuasaan raja, semuanya itu menyatu untuk menyebarkan Islam. Tentu kalau ulama sendiri menyebarkan Islam tanpa bantuan kekuasaan kerajaan, maka Islam tidak akan berkembang. Bahkan karena ulama hana peng bak raja, peng bak presiden. Ulama kena menyebarkan Islam ke di Jawa. Kiban tak sewa tak pinjam kapal laut. Kahana peng, mana ulama peng hana. Maka yang memberi bantuan itu adalah ya para Kesultanan Aceh. Nah, maka begitu juga yang dialami oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kenapa beliau sampai ke Jawa? Tentu beliau selaku ulama yang memiliki banyak ilmu, nah dibantu oleh Kesultanan untuk berangkat, sampailah beliau ke Jawa. Sudah. Nah, itu contoh kecil bahwa sebenarnya kita ya ulama-ulama Aceh ini adalah peran utama yang menjadi modal dasar bahwa penyebaran Islam dari Aceh sampai ke Jawa.
Kemudian mana? Belum kena beri contoh apa? Ada contoh peran dari sultan. Yang belum beri contoh mana? Peran dari ulama. Ini peran dari sultan. Jadi peran dari sultan bisa kita sebutkan banyak sekali dulu para raja-raja Aceh yang menyebarkan Islam sampai meluas ke seluruh Nusantara. Salah satunya adalah Jek Takenjo, beliau namanya Merah Silu. Merah Silu. Nanti di Merah Silu. Ya, ini harus kita fahami sejarahnya Merah Silu. Ada satu raja Aceh termasuk raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai, namanya Merah Silu. Ya. Jadi ada satu manuskrip tua namanya Hikayat Para Raja, Hikayat Raja-Raja Aceh. Nah, lulang tiga tu. Ada satu hikayat atau satu manuskrip. Manuskripnya apa? Satu tulisan yang sudah sangat tua sekali. Baik tulisan itu berbentuk hikayat, buku, sejarah, ilmu, kitab, ya. Manuskrip namanya. Ada satu manuskrip, judul manuskripnya adalah Hikayat Raja-Raja Aceh. Di situ tertulis ada satu kisah seorang raja yang bermimpi dengan Rasulullah. Nama raja itu adalah Merah Silu. Bermimpi dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengislamkan raja itu dalam mimpinya. Ya, diislamkanlah raja itu, diajarkan oleh Nabi Muhammad ilmu-ilmu. Bahkan dalam manuskrip itu disebutkan Raja Merah Silu itu diberi air ludah baginda Rasul. Diberi air ludah, ditaruh air ludah Nabi itu di mulutnya Merah Silu sehingga beliau alim. Ya, mana? Hana jelaskan dalam sejarahnya. Nyana dalam manuskrip. Kemudian kita bahas manuskripnya berarti satu tulisan tua yang harus kita pertimbangkan sebagai referensi penting. Punya buku-buku baru lebihnya mungkin dari Google madu bincang. Ini hanya tak sebagai referensi. Tapi punya manuskrip yang akan termasuk dari bahagian manuskrip penting yang bisa dijadikan referensi. Maka Merah Silu masuk Islam, diajarkan oleh Nabi ilmu, diberi ludah mulut Rasulullah, ya, diambil ludah Nabi dan taruhlah ke Merah Silu, maka beliau masuk Islam. Maka beliau merubahlah nama menjadi Sultan Malikus Soleh. Nah, inilah Raja Malikus Soleh yang kuburan banyak di arah kedai jauh Birun, lewat Birun lah, luntuan dan lumpiuh ini. Ya, Sultan Malikus Soleh termasuk raja pertama Samudra Pasai. Jadi apa peran beliau? Wah, sangat banyak sekali. Dari sinilah mulainya Islam dikembangkan oleh Sultan Malikus Soleh secara perlahan-lahan sampai beliau menerapkan Islam, ya, satu-satunya aturan Islam yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat, oleh semua pemerintah dalam aturan negara. Nah, maka oleh karena itu dari sinilah mulai pertama kali penyebaran Islam dilakukan. Nah, dari Sultan Malikus Soleh. Nah, maka oleh karena itu dapat kita simpulkan menyomnan kerajaan Samudra Pasai adalah satu kerajaan pertama Islam di Aceh. Kedua, adalah satu-satunya kerajaan yang pertama kali menyebarkan Islam hampir ke seluruh Nusantara. Buktinya sudah kita sebutkan, salah satunya yang pernah belajar di kerajaan Aceh Samudra Pasai adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim sampai ke Jawa. Ya, maka Sunan Ampel urang Jawa kan Sunan Ampel. Itu dari Aceh, lahir di Aceh. Raden Fatah itu keturunan dari Aceh. Sultan Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau itu dari Persia. Datang ke Aceh belajar Islam, maka disebarkan Islam di sana. Nah,
kalau kita putar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi sebelum Samudra Pasai, ada salah seorang syekh namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail ini pernah datang ke Aceh. Menurut riwayat dialah yang menyebarkan Islam ya di Aceh sebelum Samudra Pasai. Nah, kenapa beliau menyebarkan Islam ke sini? Itu banyak sekali jawabannya. Salah satunya adalah karena faktor dagang. Jadi waktu Rasulullah meninggal itu perdagangan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Cina itu kan erat. Persia juga erat. Mekah, Madinah melakukan perdagangan, tukar menukar barang, baju dan seterusnya ke wilayah Asia. Maka satu-satunya wilayah persinggahan yang paling tepat untuk disinggah sebelum masuk Cina adalah Aceh. Ya, maka seluruh pesisir Aceh ketika itu sudah masuk Islam berkat daripada Syekh Ismail tadi. Nah, setelah generasi Syekh Ismail inilah maka lahir nanti Merah Silu tadi. Dari Merah Silu maka lahirlah nanti namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maka menyebar terus Islam sampai ke Nusantara, ke Jawa terutama oleh Sultan Malik Ibrahim. Dari situlah nanti muncul lagi Iskandar Muda. Sebelum Iskandar Muda yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah. Orang yang pertama kali mengumpulkan kerajaan kecil menjadi kerajaan terbesar, yaitu diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, disitulah nanti lahirlah tabuh konun yang beri nama konun adat Mukuta Alam. Konun adat Mukuta Alam itu adalah undang-undang dasar Kerajaan Aceh yang pernah dilirik oleh Cina, Persia, Arab Saudi dan India. Karena menurut mereka konun ini adalah konun yang terbaik, undang-undang negara Aceh yang terbaik yang pernah diatur oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Nah, ketika sudah diatur Sultan Ali Muqayyad Shah, sumber dasar konun Mukuta Alam 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka dijalankan lebih ketat, lebih meluas, dijabarkan lagi oleh raja yang pernah bergemilang di Aceh adalah Raja Iskandar Muda. Ya, Raja Iskandar Muda melakukan perdagangan, melakukan hubungan diplomasi, politik, ekonomi sangat erat dengan Turki Utsmani. Maka disitulah nanti makanya istilah kitanya awal kan waktu itu perang dengan Portugis, kita pernah dikirim sekali diajarkan anak-anak Aceh tentang cara membuat meriam. Nah, bom meriam. Bom meriamnya dari Turki, senjata buatan Turki asli, bukan dari Arabnya. Punya dari Arab, senjata Arab, manjanik namanya. Nya senjata asli awak Arab, manjaniknya lagi ketapel tapi ibu hapui atuhnya. Dia lagi motor kaya, ibu hapui man tak takoh yu talonya ni puplung yu. Nyen manjanik namanya. Tapi ada satu senjata yang buatan Turki asli namanya meriam. Bom meriam inilah yang pernah dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menghancurkan bangunan terkuat Konstantinopel. Jadi Konstantinopelnya menyuruh kena tambang Konstantinopel hanjut dengku. Walaupun tak pakai rinyanya hanjut karena ibuh minyak lewatnya. Jadi dari dataran dari sampingnya lagi samping gunung ni ibuh minyak, ibuh holi. Jadi orang yang kena iknya hanjut. Licin dari ibuhnya ni tancap juga dengan panah. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih berfikir lebih keras bagaimana cara menghancurkan benteng Konstantinopel. Yang ketika itu dipimpin oleh Konstantin. Jadi maka beliau berfikir keras dan ketika itulah mendapati satu senjata yang tepat untuk menghancurkan benteng Turki, benteng dari Konstantinopel, yaitu dengan meriam. Meriamnya dipupuk tu, yang tiga tembak hancur tu. Disitulah kalah Konstantinopel, maka dikuasailah kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih
dikuasai dan dilindungi orang-orang kafir ketika itu. Itulah baiknya beliau. Makanya bahaya sekali kalau Islam dikuasai oleh kafir, kita ditindas. Tapi kalau Islam menguasai kafir, orang kafir dijaga baik-baik. Maka di situ makmur, dikenal sebagai kota 3 agama. Jadi selain Baitul Maqdis, ada satu lagi kota 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di mana? Di Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itulah nanti diubah namanya menjadi Istanbul. Namanya sejarahnya betulnya. Namanya Istanbul. Nggak ada lagi Sultan Abdul Majid II, wafat beliau. Karena Pak YouTube Pak YouTube yang kisah tidur orang melempur, kena berumpuk laki hutang kan? Ijuk peng le Sultan Majid. Nah, beliau adalah sultan terakhir Turki Utsmani. Sultan terakhir Turki Utsmani yang berani lantang melawan penjajah. Jadi sultan namanya adalah Abdul Majid II. Ya, benar. Maka setelah itulah Istanbul diganti dengan Istanbul oleh sang laknatullah bernama taunya Kemal Atatürk. Asalnya Istanbul. Bulnya bahasa Turki kota. Yang telahnya berarti kota Islam, diganti sama dia Istanbul. Nah, yang kedua Tuhan sampaikan, senjata terkuat yang pernah diciptakan Turki itu pernah diajarkan oleh Turki Utsmani kepada urung-urung Aceh pada masa Iskandar Muda dan pada masa sebelumnya Sultan Ali Muayyad Shah. Maka bisa dikatakan hubungan diplomatik kita dengan Turki itu sangat kuat sekali. Nah, kembali ke dasar pembahasan, kalau begitu Aceh sangat berperan penting penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Bahkan ke Malaka, yang ketika itu Malaka dikuasai Portugis sehingga tidak bisa lagi dipertahankan kenegaraannya, maka turunlah salah seorang murid Hamzah Fansuri bernama Syekh Samsudin As-Sumatrani. Alhamdulillah saya sudah sampai ke makam beliau di Malaka, ya. Dan makam beliaunya memang urun zaman beliau minta makam di tengah hutan je, lebak kaya sama lagi ada kumar, natanya kumar. Nyampe saja kumar, bak tengah hutan kumar, nyambak kaya lagi bak kaya bak hutan Amazon. Panjang nan. Tang nyamuk lebih raya nyamuk ini daripada nyamuk ini Aceh besar. Begitu ya. Datanglah murid Hamzah Fansuri, maka ditolonglah Islam ketika itu di Malaka, maka Malaka termasuk kekuasaan daerah Aceh. Nah, maka oleh karena itu bisa dikatakan di sini kalau sudah demikianlah penjelasannya, maka daerah kekuasaan Aceh ketika itu mulai dari ujung Sabang sampai ke Padang menguasai seluruh Sumatera. Menguasai sampai seluruh Sumatera termasuk Jawa, daerah kekuasaan Samudra Pasai. Nah, sehingga surut-surut menyurut karena memang terjadilah pergejolakan internal baik dari dalam kerajaan atau di luarnya, maka surut menyurut, pihak-pihak wilayah di Jawa minta bangun sendiri, Padang minta bangun sendiri, Medan minta bangun sendiri. Nah, begitulah. Sampai Riau termasuk daerah kekuasaan Aceh pada masa itu. Ya, sudah. Sekarang kita simpulkan. Kalau begitu, dari awal kita jelaskan sampai hari ini, poin yang paling penting yang harus dalam kepala kita adalah Aceh adalah pemodal utama penyebaran Islam ke seluruh Indonesia dan Malaysia. Nyan penting. Kalau begitu, ada orang bertanya, apa sih rahasianya? Kenapa kok bisa dulu kuat sekali Islam masuk ke seluruh Nusantara dari Aceh? Tidak lain, tidak bukan jawabannya, roda pemerintahan dan roda ulama itu menyatu. Ini yang membuat pemerintah ketika itu, ya, kebijakan para alim ulama ketika itu terpenuhi sampai tersebar. Nah, maka oleh karena itu wajar hari ini
para musuh-musuh Islam mencoba untuk memisahkan antara agama dan dunia. Tajak terkulan untuk ikutlah. Ana penting agamanya. Agama tidak menghasilkan duit. Kadang-kadang cik model orang kamu agama tajak bab sabuh pesantren betul menan. Ikutlah kuliah hanjut. Itu salah juga. Tak boleh. Kuliah dengan agama itu satu, menyatu. Coba kita sebutkan contoh saja. Albert Einstein itu seorang ateis dan tidak pernah dijelaskan dalam sejarah terpublikasi sejarah beliau yang pernah dulu mengatakan bahwa kalau agama dipisahkan dari dari Tuhan jika dipisahkan dari materi, dari dunia, maka pincang. Tidak bisa bergerak. Nah, sehingga beliau mengeluarkan satu artikel penting namanya Dai Aklerum. Artikel itu menyatakan tentang pengakuan beliau terhadap perjalanan Isra Nabi Muhammad. Beliau mengakui dengan rumusnya A sama dengan pulau MC kuadrat. Abang saya doktor Taufik. Saya tanya, abang, apa maksud dari A sama dengan MC kuadrat itu? Sehingga Albert Einstein mengakui Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dihitung oleh abang saya, dikirimlah suruh baca. Waktu lu baca, ini lumur aku waktu lu baca. Pakan, hana faham. Ini lumurnya kan hana faham. Jadi intinya adalah dengan rumus Albert Einstein yang dibuat oleh beliau itu bisa mendeteksi perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasul. Mungkin suatu saat kita bisa menjelaskan itu secara detail. Nanti kita akan angkat satu bab khusus tentang pengakuan beliau bahwa rumus dari Albert Einstein itu bisa mendeteksi perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kena Tuhan sampaikan adalah sang mantan ateis seperti Albert Einstein itu mengakui bahwa agama dengan dunia itu tidak boleh dipisahkan. Maka demikian jugalah kita di Aceh ini. Kenapa Aceh sampai hari ini tak maju-maju? Karena ulama sendiri, pemerintah juga sendiri. Faham kan? Aceh kalau kita ingin bahas lebih dalam, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita ketahui. Nanti kita akan angkat satu khusus tentang Aceh, ya, ulama di Aceh. Karena saya baca di beberapa buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nuqib Al-Atas, yang ditulis oleh Muhammad Said, yang ditulis oleh juga seorang orientalis, walaupun kita enggak boleh percaya 100%, yaitu Christian Sunuk Horgonya. Saya baca buku itu, ternyata termasuk Abu Yahamka. Abu Yahamka pernah menulis artikel kecil tentang perjalanan Islam Aceh, bahwa beliau menulis Aceh pertama kali masuk Islam pada abad ke-7, pertengahan abad 7 sampai 8. Ketika kita lihat lebih dalam, abad ke-7 itu masih ada baginda Rasulullah itu. Awal 1 Hijriah. Berarti masih ada baginda Nabi Muhammad. Siapa yang bilang itu? Para ahli sejarawan, salah satunya adalah Abu Yahamka dalam artikel kecilnya tentang Aceh. Berarti orang Aceh kata mu Islam masa baginda Rasul. Apalagi cerita tadi sudah saya sebutkan tentang masuknya Islam Sultan Malikus Soleh ketika bermimpi dengan Rasulullah, diajarkan oleh Nabi kajian masuk Islam. Jadi Aceh ini selain kita kenal sebagai wilayah pemodal dasar penyebaran Islam, banyak sekali keajaiban-keajaiban aneh yang ada di Aceh. Termasuk ada yang berpendapat ditulis oleh Muhammad Said bahwa ada sahabat Nabi dulu pernah datang ke Aceh. Ladu murah yang patih, yang pekah yang patih. Kadang-kadang hantu tak baca sejarah gimana patih? Atau lun kai membaca sejarah dengku, tapi hana agak hana le awak Belanda sengaja. Belanda itu tahu bahawa Aceh ini adalah wilayah terkuat dalam segala hal di Indonesia.
kuat dalam ekonominya, kuat hasil buminya, kuat para fanatik keulamaannya pada agamanya. Nyo lu sebut contoh le, nyo fakta kejadian. Jadi Nathidro urang dia pernah, sekarang dah meninggal. Umur beliau 120 tahun. Yang bayangkan 120 tahun berarti masa Belanda. Nah, yang awak cok iri kan. Tinggal cok iri, noh nalika meninggal. Lebih duha gonya lo daripada Buyang Dawali. 120 tahun. Jadi, gonya cerita bahawa awai na salah sidro ngon Belanda. Gonya totak ngon Belanda awai. Na salah sidro ngon akrab wate kamerdekanya, wate kahanali Belanda, mengon ngok Belanda. Ya. Pergi pegah lewat Belanda. Lewat Belanda yang bahasa Aceh juga dah. Pergi pegah lewat Belanda bak nek ni kan, yang tertuh-tuh je. Itu kisah fakta. Hana pengah dah kita dah dengar langsung bak urang yang mengalami sejarah, kecuali dah dengar urang baca buku. Cuba dengar baca buku jadi olah. Apa kata orang Belanda? Aceh sampai kapanpun tidak bisa menyatu dengan orang lain. Tidak bisa menyatu dengan orang lain. Aceh harus dia sendiri. Tidak boleh di bawah yang lain. Dia sendiri. Sehingga Belanda itu bercerita, coba lihat. Ketika agresi Belanda kedua yang turun tahun 1948, ketika itu Belanda turun lagi ke Indonesia. Kemana titik-titik yang dikuasai Belanda? Termasuk Jogja, Bandung juga dikuasai oleh Belanda. Tapi dalam sejarah tidak disebut agresi Belanda kedua yang turun kembali lagi ke Indonesia setelah kemerdekaan tidak turun lagi ke Aceh. Kenapa? Ternyata dicerita oleh teman tadi dari Belanda. Bagaimana turun lagi ke Aceh? Mereka sangat faham kekuatan orang Aceh. Aceh nggak bisa ditundukkan. Tak bisa ditundukkan. Makanya hina istilah dari orang Belanda, apa yang pegah lewat Belanda? Aceh pungo. Untuk dia pungo orang Aceh. Hai bet takkan you tidro orang agam lagi tak Umar. Orang nyinau lagi cunya din payah iputro lewat Belanda. Truk kudeh lah mutun baru je. Nyampi kata sakit cunya din. Munyo hana sakit cunya din tidro mau perang ya. Itu kan karena diberi berita oleh siapa namanya? Pang laut mana? Tak tahu mana. Yang ajudan cunya dia. Hei kakak mana-mana dia artinya apa? Bahawa nenek yang 120 tahun tadi cerita Aceh tidak bisa dengan orang lain. Aceh berdiri sendiri. Dia punya kekuatan, punya pemikiran yang lain daripada. Makanya tanya sabe karu kan? Banyak ada damai man. Ada hantom damai Aceh karu tapi. Nah, maka oleh kerana itu karakter kita dengan yang lain berbeda. Nah, jadi lucuk kesimpulan menyomenan. Kenapa hari ini Aceh mundur? Mundur Aceh sudah enggak jelas lagi lah kibah Aceh. Karena cara adat urang awai kayak mulai ditinggalkan. Apa itu? Pemerintah dan ulama sudah mulai berpisah. Jadi ulama dan pemerintah itu harus satu, harus sefaham. Dan tentunya pemerintah harus ikut ulama. Maka ji lun nalu semebut urus Sabtu kitab Qanun Kota Alam. Mula kena jak-jak lah. Bak makam Iskandar Muda lun semebut. Kita belajar lagi hukum kerajaan Aceh ketika itu dibuat oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dengan detail. Ada rasam adat, ada rasam hukum, ada rasam syar'i. Oh, ada tahanan. Dijelaskan oleh para raja. Baik ya. Maka oleh kerana itu saya rasa mungkin sudah cukuplah sampai di sini penjelasannya karena waktu kita singkat. Saya ingin jelaskan kalau begitu hari ini kita sudah tahu bahwa dulu perjuangan ulama dan kesultanan tidak dapat terpisah dari keduanya. Menyomenan nya urang do mandum be artinya meno. Khusus bab pengajian online. Artinya meno. Baik tak dengar mentong lah. Orangnya lah ikut kajian buya, tak dengar mentong. Baik benar. Artinya leh tak dengar kan, acik nak fikir dia apa yang harus saya nak buat untuk Islamnya khusus dia cek.
Labiknya hana mana urus jak but kakak wo. Lanjutlah main skater. Tengah jak lambut. Wo kakak pakat main PS2. Kakak menan but dia. Maka sebaik-baik pengajian adalah setelah mengaji berbuat apa yang harus saya buat untuk Islam. Ingat baik-baik. Kunci Islam itu maju, pemerintah dan ulama harus bersatu. Dan tengok mungkin orang dah nak kaji ke bupati, wallahu alam. Kaji ke camat tengok, kaji ke kecil. Baik dua apa yang dia sampaikan orangnya adalah ulama dengan pemerintah dengan perangkat kampung, perangkat kecamatan jangan terpisah. Bersatu faham. Dan ketika sudah duduklah pemerintah dengan ulama, harus ulama yang dimenangkan dalam hal agama. Dan ulama jangan merasa sok juga menganggap diri paling pintar dalam dunia kekuasaan, karena itu bab para pemerintah. Pemerintah membuat program, apa yang ingin dibuat? Hukum tanya. Boleh jalankan. Bentuk mana oleh tak pegang hukum, tak pegang bab ulama. Apa pegang ulama? Haram. Taunya kenapanya baklun nak. Nya kon haramnya mubah. Baik mana? Jadi buat program lalu hantarkan ulama. Apa kata ulama? Jalankan. Kalau tidak maka tidak kita jalankan. Kajilah tok penuh. Maka itulah sedikit kisah sejarah penjelasan surah tentang peran para alim ulama dan Kesultanan Aceh dalam menyiarkan agama ke seluruh Nusantara. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan ke depan kita harus jadi pemuda yang selalu menyebarkan Islam. Ya, hari dulu menyebarkan Islam bagi orang yang belum Islam. Hari ini menyebarkan Islam bagi orang yang sudah Nada mulangkai. Nah. Kalau dulu menyebarkan Islam bagi orang yang belum Islam karena agamanya belum Islam. Kalau hari ini menyebarkan Islam bagi orang yang sudah Islam karena perbuatannya yang tidak Nafum? Ulang kata, kalau dulu orang menyebarkan Islam kepada orang yang bukan Islam karena agamanya belum Islam. Kalau hari ini menyebarkan Islam kepada orang Islam karena perbuatannya belum Islam atau tidak Islam. Jadi kakak menancar. Kaji tu kono. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan kan? Kiban mbak online punya ana. Mbak online makin kena pertanyaan. Nah, yang anak habis macam sama dia. Jadi ada pernah kami dengar sebagian pejabat Aceh, dia mengatakan kalau kita terlalu belajar sejarah Aceh, sama juga karakter orang Aceh. Andaikan Sultan Iskandar Muda berkuasa hari ini, dia bilang kita demo juga karena kita dianggap materialistis. Jadi menurut pejabat ini tidak begitu penting memugar tempat sejarah atau makam-makam ulama yang belum tentu kita kenal katanya. Lebih bagus kita perhatikan orang masih hidup. Ini memang dari pejabat teras pemerintah provinsi. Tidak mungkin saya sebutkan namanya. Menurut Abu Yani bagaimana? Ya. Jadi kalau ada orang ngomong begitu berarti dia sangat tidak berterima kasih kepada jasa para alim ulama dulu atau para sultan-sultan dahulu. Mereka dulu bersusah payah dengan keringat, dengan darah, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk menyebarkan Islam. Apa salah kita membugarkan kuburannya sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda pelajaran kita untuk anak-anak kita. Kalau dibiarkan kuburan mereka hanya begitu saja, yang datang situ sapi, kucing, belum meruah, manuk ini jak kenan. Tapi menyokal dipugarkan, sudah dibuat bagus, yang datang bukan lagi sapi enggak mau datang ke tempat itu. Sapi jak watenala. Menyokal kana bintik, kana pulang semen, kana keramik, yang jak kon sapi lain manusia. Dia akan bertanya, "Pak, ayah, ini siapa? Kenapa dia di sini? Dulu dia siapa? Apa yang dia buat untuk Aceh?"
Jadi minimal dengan membugarkan kuburan para alim ulama dan sultan bisa mengajarkan secara tidak langsung tentang sejarah kepada anak-anak cucu kita. Kalau tidak demikian, tidak mungkin Al-Quran menceritakan sejarah orang-orang terdahulu. Kalau Allah menganggap Al-Quran itu hanya sebagai pesan takwa saja, maka Allah akan membuang cerita-cerita sejarah umat terdahulu. Tapi kenapa Allah hampir 35% isi Al-Quran dipenuhi sejarah? Kemudian berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa sejarah itu penting. Nah, cuman lawiknya katanya mana? Dah baca buku. Pegah legop. Ya, memang sejarah penting dengku, makanya kita baca. Bukan begitu, orang sekarang udah malas baca. Caranya bagaimana untuk membantu orang mengerti sejarah lagi? Membuat makam, membugarkan makam para alim ulama terdahulu dan para raja. Sehingga orang wata ijak kan kita nyo pakon hari tak. Kemana? Wata tanya nyanyi, kamu mulai. Oh, benar sejarah ni. Ya, benar. Tapi punya hana lagi biasa je lagi kagak menggunakan unan tu. Baru hubak kaya. Orang kan lewat-lewat je yang nak lemah unan. Maka siapa yang mengatakan itu dia tidak berterima kasih kepada sejarah. Dah, pesan Soekarno adalah jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Sejarah suatu negeri bisa hancur karena sejarah, satu negeri bisa maju karena sejarah. Jadi benar betul tuan. Yang lu sampaikan adalah cara belajar sejarah tidak selama kita membaca buku, tidak selamanya juga kita mendengar orang dengar sejarah. Tapi cara belajar sejarah juga membugarkan kuburan orang-orang terdahulu. Kemudian okay. Itu contoh lah Abu yang Mudawali hana lagi nya kuburan. Hana tepat pih lah orang. Yang tepat mah kuburan Abu yang Mudawali hayu orang. Dekat kuburan hana pun. Yang bak tingkat kuburan Mudawali huronyo na kubah na ti bagian. Ni aci orang Aceh hana tom jak gede. Lebih nyala pulau yang hana model pergi kubah. Lebih hana pulau. Kakak benar lah maksud tuan. Jadi mana? Nyo jawab penting cik. Menyo menan, nyo getanya uronyo. Munyo kali lum pegah bab lagi nya. Terpegat juga ada agenda ju tiga-tiga mungkin tanya tajak bab kuburan belajar sejarah. Dan waktu kali tajaknya pu yang perlu terpeglih-peglih ya. Nyo lum beri nya wujud nasihat. Getanya kadang tajak bab kuburan, kita pergi ke kuburan baca doa kan? Benar? Tapi bukan begitu hakikat kita pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan ulama pertama, ambil iktibar dan sejarah. Yang kedua, dipugarkan mana? Kadang tu naleng atau mana? Munyo naleng memang khilafiah ulama. Apabila timbullah rumput di kuburan, jangan dipotong. Jika sudah sangat lebat sekali itu boleh. Yang beruh yang tacok. Apalagi tajak bak kuburan yang gelomna lom pembugaran. Menyomenan pugah haju. Anggota nyo danyo na makam ulama nyo, na makam sultannya. Jak ko peng kita buatlah satu makam biar bagus. Hanya lebih hayunya. Itu lebih bagus. Menyelamatkan situs kuburan para alim ulama. Kaji lah. Ana lain. Jadi punya tingkat perbandingan itu tanya mbak daya gure tanya biar mbak Syekh Mudawali macam di purno tanya buku kita coba kita tempat lakap tak salah gure waknya itu mbak Syekh Mudawali mbak ulama lain tapi belum tandon beda kampus tapi kampus-kampus di Aceh yang nan ulama naik kampus. Tetapi bedakan mahasiswa dosen sendiri anak itu pun sejarah anak iba kenal menurut abuyanyo dah adab naik purno sejarah sehingga anak idealis ni mahasiswa lainnya anak alumni kuliah nan ulama baju kampus dunia anak iba anak purno yang tiban saran abuya ke kampus-kampus yang anak kampusnya ditabalkan nan ulama
Tapi hanya lupa memakan dah hanya itu kau lupa. Ya, benar kan? Ya, ada kampus Tengku Cik Pantikulu. Tapi mahasiswanya tidak tahu siapa Tengku Cik Pantikulu. Ada kampus Arandiri, tapi mahasiswanya tidak tahu siapa itu Arandiri. Bakai bantah lo Arandiri. Ada kampus pula Syekh Kuala, ya, Asingkili, Abdul Rauf Asingkili, tapi tidak tahu siapa itu Abdul Rauf Asingkili. Salahkah kalau dalam adab menuntut ilmu yang ditulis oleh beberapa alim ulama, bisa kita lihat di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dalam kitab I'anatul Talibin, cara ingin mendapat ilmu yang sempurna, baik sempurna di batin kita, sempurna di tubuh kita, sempurna di akal kita, harus mengetahui mabadi asyarah. Hanya Mbak Urun Dayah ni, mabadi asyarah itu apa? Pakai lebihnya orang jak bet, orang jak dengar bet, tipluh tu jak, tapi lagi biasa tu, main skater, main game, tak main game tu, temayang lagi, temayang na, pegah apa kegop cina, timbang tu. Kenapa? Karena kurang berkah ilmu. Makanya hila tak kena ada kalon S3. S3 kon nangon lun fakta. Dia S2 tapi kerja iblang. Biasa orang S2 kan tahu kan? Jangan aja ulang ni S2. Jadi ada kesan bahwa ilmunya itu seperti kurang berkah. Kenapa sih kurang berkah? Mabadi asyarah tidak dipakai. Mabadi asyarah itu apa? Sebelum menuntut ilmu, sebelum belajar kitab, sebelum belajar ilmu, harus menguasai 10 syarat. Pertama, nyom itu contohnya. Kitab ta'lim, maksudnya kitab ta'lim. Pertama, harus tahu siapa nama kitab itu. Apa nama kitab itu? Kedua, harus tahu siapa pengarangnya. Ketiga, harus tahu apa tujuan kitab itu. Keempat, harus tahu temanya apa. Kelima, dia harus tahu fungsi atau dasar kitab yang terjadi apa. Harus ada 10 mabadi asyarah. Maka kalau ingin mendapat ilmu yang berkah, harus kuasai ilmu mabadi asyarah. Mabadi asyarah itu sebelum masuk kampus, saya harus tahu. Saya kampus apa? Araniri. Harus tahu kenapa Araniri. Yang kedua, harus tahu siapa Araniri. Yang ketiga, dia harus tahu apa peran Araniri. Kenapa itu terus kita ambil? Agar waktu kita tajak kuliah berkah ilmu. Berkah ilmu. Hanya makanya hurufnya hanya berkah ilmu, karena berkah itu perlu. Ilmu tuan lebih kan bacut ilmu tapi berkah daripada ilmu hanya berkah. Le orang jak S3, wo kampung hanya pakai aku. Tapi orang tamat SD, jak bet alif ba, wo kampung hanya pakai. Nama dia lagi. Woi kampung ramai pakai ni kau. Tengku ni pernah ada lelah Quran, truk la ilau tengku pernah alif ba. Hai walaupun alif ba tapi ramai orang. Tapi daripada orang S3 orang kampung hanya pakai. Kenapa? Ilmu yang kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena tidak pakai mabadi asyarah. Siapa yang menyusun mabadi asyarah? Ulama-ulama terdahulu yang alim-alim. Kawih ya. Sudah ya, sampai sini ya. Ya, baiklah. Sudah habis sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.